Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4B SD Negeri 58 Lubuk Linggau. Hari ini kembali lagi belajar dengan Ibu Anggun Saiska. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 pembelajaran 1 keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Anak-anak, Ibu akan bacakan. Kalian simak ya. Paragraf pertama, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepat talung buku. Rombongan Toraja menyembunyikan alat musik khas mereka. Rombongan dari Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik. Selanjutnya, paragraf yang terakhir. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selain ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, anak-anak, kalian setelah simak ya apa yang Ibu bacakan tadi. Sekarang coba perhatikan Ibu ya nak ya. Nah, setelah setiap bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf.
Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu apa, anak-anak? Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa paragraf, ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Paham ya anak-anak? Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, anak-anak, kita akan mencari paragraf kedua kita dari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nah, coba perhatikan. Di paragraf kedua ini, gagasan pokoknya yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Gagasan pokok pendukung berikutnya, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Ini gagasan pendukung. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Ini gagasan pendukung. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Ini termasuk gagasan pendukung anak-anak. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ini juga gagasan pendukung. Selanjutnya, pada paragraf yang ketiga, 1. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu termasuk gagasan pokok. 2. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Itu gagasan pendukung. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nah, ini termasuk gagasan pendukung. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ini juga termasuk gagasan pendukung ya. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Coba perhatikan anak-anak. Negara kita sangat kaya keberagamannya ya. Nah, ada Nangro Aceh Darussalam. Pakaian adatnya ada pakaian adatnya. Tarinya tari sedati, rumah adatnya krong bade, senjata tradisionalnya rencong. Selanjutnya Sumatera Barat. Sumatera Barat juga cantik sekali ya pakaian adatnya ya. Tarinya tari payung, rumahnya disebut rumah gadang, senjata tradisionalnya disebut karih ya. Selanjutnya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ada tari maengket, rumahnya rumah pewaris. Ada juga dari Riau ya. Nah, ini dari Riau. Nah, anak ya coba perhatikan nak. Selanjutnya Kepulauan Riau ya. Di Kepulauan Riau. Ini selanjutnya Sumatera Selatan. Nah, anak-anak tentunya berbeda-beda ya asal sukunya ya. Kalau ibu guru asalnya dari Sumatera Selatan, Palembang ya. Ada juga dari Jambi. Dari Jambi ada tariannya tari sekapur siri. Rumah adatnya rumah panjang ya. Ini ada senjata tradisionalnya keri ya. Lalu ada Bangka Belitung. Bangka Belitung itu anak-anak daerahnya dekat dengan wilayah Sumatera Selatan, Palembang ya.
Nah, ini rumah adatnya ya. Ini juga tariannya ya. Tari Zapin. Senjata tradisionalnya pedang ya. Selanjutnya Bengkulu. Banten ya. Lampung. DKI Jakarta. Tariannya tari Jaipong. Bisa dilihat anak-anak ya di sini ya. Berbagai macam tariannya, rumah adatnya, senjata tradisionalnya. Jawa Barat. Tarinya tari merak ya. Rumah adatnya, nah, rumah adat Kasepuhan ya. Alat senjata tradisionalnya kujang. Ini DKI Yogyakarta ya. DI Yogyakarta ya. DI Yogyakarta itu daerah istimewa anak-anak ya. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara ya. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Jadi kaya sekali budaya kita Indonesia ya anak-anak ya. Terdiri dari rumah adatnya yang berbeda-beda. Senjata tradisionalnya ya. Apa namanya lagi? Rumah adatnya ya. Tariannya ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ya. Keberagaman tersebut berupa identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Jadi anak-anak kita harus saling menghormati, saling menghargai, walaupun kita berbeda sukunya ya, berbeda adat istiadatnya, tetapi kita tetap satu NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, misalnya nak ya, contohnya sikap menghargai keberagaman itu apa ya? 1, contohnya bermain dengan teman yang berlainan agama ya. Tidak boleh membeda-bedakan ya, kita harus bermain walaupun berbeda agama, tetapi kita harus saling menghormati. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, memberi kesempatan teman untuk beribadah ya. Kamu juga bisa menuliskan contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Boleh ditulis di bukunya ya anak-anak ya. Nah, misalnya contohnya, sikap tidak menghargai keberagaman. 1.
Bermain hanya dengan teman yang satu agama saja, satu suku bangsa saja. Mengejek agama dan suku orang lain itu tidak boleh. Ketiga, hanya berteman dengan teman yang sama agamanya saja. Itu juga tidak baik. Keempat, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Kelima, mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, ini anak-anak yang ini tidak perlu dicontoh karena sikap tidak menghargai keberagaman ya. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga kita ini ya terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Sebagai anak Indonesia ya, harus merasa bangga ya anak-anak ya terhadap keberagaman ya. Oh ya anak-anak, selain kaya akan budaya tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipak dari Papua dimainkan dengan cara dipukul ya. Inilah contoh alat-alat musik tradisional. Nah, misalnya tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Misalnya satu seruling itu asalnya dari Jawa Barat. Contoh memainkan dan cara menghasilkan bunyinya, buka mulut sedikit seperti akan menyebutkan huruf P untuk meniup udara ke alat musik. Tarik napas dalam-dalam secara terkontrol menuju lubang untuk memainkan suling. Yang kedua kecapi, itu dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Senarnya dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang ketiga kendang, asalnya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang keempat tipa. Itu berasal dari Papua. Dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang kelima angklung. Angklung itu anak-anak berasal dari Jawa Barat ya. Nah, dimainkan dengan cara digoyangkan. Bagian dalam bambu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran ya. Melalui indera ini kita dapat mendengarkan dan menikmati hasil karya seni yang beragam. Nah, anak-anak, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada
ruang hampa ya. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. SD 58 bisa.